Shalom anak kami, kelas 5. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, anak kami semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baik, coba diperhatikan dengan baik-baik ya. Anak kami semua, sebelumnya kita sudah mempelajari materi dengan topik statistika. Statistika ini adalah cabang dari matematika. Ini sudah menjadi mata pelajaran atau mata kuliah atau bidang studi yang terpisah, yang mandiri, bagian dari matematika, statistika ya. Jadi statistika ini sangat perlu kita pahami dengan baik karena sangat berguna, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk yang sangat dipakai, sangat dibutuhkan. Itu makanya ada jurusan statistika. Itu ada Institut Statistika yang sudah dibuat pemerintah, STISIA, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari statistika. Statistika itu yang akan kita pelajari tingkat dasar ini dibagi 3, yaitu pengumpulan data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penafsiran data. Baik, pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara atau tanya jawab. Yang kedua dengan kuesioner, ditulis ya. Yang ketiga dengan percobaan. Kemudian pengumpulan data itu sudah harus dipahami dulu ya, ada 3. Kemudian penyajian data. Penyajian data pada dasarnya dimulai dengan memberikan informasi-informasi atau keterangan dengan bentuk kalimat. Jadi dapat dibuat penyajian data dalam bentuk kalimat dengan kata-kata. Barulah yang kedua. Jadi sebenarnya yang kedua ini, tapi dalam buku pembelajaran kita di sini, ini juga yang pertama. Artinya basic tadi tidak para dibuat, tapi di dalam buku itu ditulis itu. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama tadi kalimat, yang kedua dengan tabel kalau nama lengkapnya tabel frekuensi, karena ada di sana data-data yang lebih dari 1. Jadi frekuensi itu kan berapa seringnya, banyaknya muncul data tersebut. Frekuensi kalau belajar di IPA atau ibunya frekuensi gelombang. Tinggi rendahnya suara itu tergantung pada banyak tidaknya atau frekuensi gelombang itu ya, bunyi. Bunyi itu kuat kalau frekuensinya banyak, tinggi. Yang ketiga tadi apa itu? Menafsirkan itu bolehlah dengan kata yang sederhana, membaca ya, membaca. Apa yang dibaca? Tadi yang dibaca ya tabel itu, baru diagram. Ya. Penyajian data dengan diagram tadi. Diagram itu ada 4 bagian yang kita pelajari ya. Diagram batang, diagram garis, diagram gambar atau piktogram, diagram lingkaran. Itu tadi ya, kembali ke penyajian. Terus penafsiran tadi ya, membaca. Jadi kita tugas kita membaca tabel, membaca diagram yang 4 tadi bisa kita baca. Ini kalau kita tidak bisa baca berarti belum mengerti. Kalau sudah bisa kita baca berarti sudah dengan baik.
kita kembali memperjelas tentang penyajian data. Ya, jadi materinya sudah Bapak kirimkan ya, materinya sudah Bapak kirimkan. Sudah bisa dibaca ya, sudah bisa dibaca itu ya. Sekarang pada kesempatan ini saya atau kita membahas bagian B, membuat tabel frekuensi. Membuat tabel frekuensi. Membuat tabel frekuensi. Membuat tabel frekuensi. Inilah tabel frekuensi. Ini. Kenapa ini disebut tabel frekuensi? Karena data itu lebih dari satu. Nanti data itu banyak ya, berapa kali data itu lebih dari satu dan beberapa jenis. Misalnya tentang tinggi siswa. Jadi tinggi itu kan tidak sama semua. Ada yang tingginya pokoknya berbeda tingginya. Nah, ya, inilah tabel frekuensi. Jadi sebelumnya sudah saya informasikan, tabel ini terdiri dari baris dan kolom. Ini berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris, 1, 2, 3 kolom. 8 baris, 3 kolom. Baik ya. Baik. Membuat tabel frekuensi. Perhatikan. Membuat tabel frekuensi. Membuat tabel frekuensi. Oke. Pada hari ini di kelas 5 SD cerdas dilakukan pengukuran tinggi badan. Semua siswa secara bergiliran diukur tinggi badannya. Ini metode percobaan lainnya. Ini pengumpulan data dengan percobaan. Cara mendapat tugas, Gea mendapat tugas mencatat hasil pengukuran. Lihat gambarnya itu ya, orang itu tengok. Serius orang itu. Mana ini Pak gurunya ini ya, ibu gurunya. Itu dia yang pakai baju yang apa itu? Oh, keren kali ya gurunya. Dia mendapat tugas mencatat hasil pengukuran. Coba itu si Gia yang dekat ibu gurunya itu, bapak gurunya. Pengukuran. Hasil pengukuran yang terkumpul adalah sebagai berikut. Ya, lihat di sana. Jadi 39 cm, 139 cm, 137, 138, 130 dan seterusnya. Perhatikan, data itu siswanya berarti ada berapa? 3 kolom, berapa baris itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 kali 10, 30 siswa lah mereka ya kan? Oke. Berapa sentimeter tinggi badan siswa kelas 5 yang paling banyak? Nah, ya. Jika memeriksa data di atas satu per satu, tentu lama bukan? Supaya mudah dibaca data di atas, kita susun dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Simak penjelasan berikut. Nah, ini data secara mendaftar atau dengan tabulasi. Urutkan data. Jadi 135, berapa lagi? Ditulis semua. Ini kan titik ini, titik ditulis semua. Oke? Yang penting kita ingat dulu mana data yang paling rendah. Baru kita buatlah tabelnya seperti ini. Perhatikan. Kita buat tabelnya. 135. Nanti kita cross langsung, misalnya ini 139 masuk. 139 masuk, coret. Masuk ke tabel tadi, coret. 139 masuk, coret. 137 coret. Nah, terus gitu ya. Sini tadi kan, kalau dari 135. Enggak usah nanti dari 135, langsung aja dari data awal. 139 masuk, coret di sana. 139 masuk, coret di sana. Ini namanya turus ya. Oke.
tabel 44 di atas disebut tabel frekuensi karena ada jumlahnya ya. Setelah mempelajari materi di atas, kamu dapat mengetahui cara membuat tabel frekuensi. Coba kamu jelaskan langkah-langkah membuat tabel frekuensi dengan bahasamu sendiri. Berpikir kreatif akan memperluas kesempatan kamu untuk berkembang memahami suatu permasalahan. Ya betul lah ya. Kreatif, makanya kreatif. Pasti terjadi sesuatu. Oleh karena itu anak kami semua selalulah kreatif. Belajar itu ada 3 unsur ya. Calistung. Ca, membaca, menulis, berhitung. Lalu kalau mau pintar, bertanya. Calistung ta, bertanya. Baik anak kami, pada kesempatan ini saya berharap kalian sudah semakin mengerti, khususnya membuat tabel frekuensi. Jadi ingat, tabel frekuensi itu bentuk kotak-kotak, ya, bentuk kotak-kotak, baris, kolom, ya, seperti itu. Ya contohnya. Semoga mengerti dan dapat memahami dengan baik. Sekian, shalom, sampai jumpa.